Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idi Sri Mulyani dengan NIM B1B1210118. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di video ini saya akan menceritakan biografi singkat tokoh filsuf Plato yang berisi tentang riwayat hidup, pemikiran, dan karya-karyanya. Plato merupakan seorang filsuf terbesar dan seorang matematikawan yang berasal dari zaman Yunani kuno. Ia adalah penulis philosophical dialog dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tinggi tingkat pertama di dunia barat. Plato adalah salah satu murid dari Socrates. Plato lahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal di Athena pada tahun 347 sebelum Masehi pada usia ke-80 tahun. Ayahnya bernama Ariston of Athens dan ibunya bernama Peristione. Plato mempunyai dua saudara laki-laki yaitu Glaukon dan Adeimantus, serta satu saudarinya bernama Antipon. Ia berasal dari keluarga aritokrasi yang turun-temurun memegang politik penting dalam politik Athena. Ia pun bercita-cita sejak mudanya untuk menjadi orang negara. Tetapi perkembangan politik di masanya tidak memberi kesempatan padanya untuk mengikuti jalan hidup yang diinginkannya itu. Nama aslinya adalah Aristokles. Plato merupakan nama pemberian gurunya. Ia memperoleh nama itu karena bahunya yang lebar sepadan dengan badannya yang tinggi dan tegap raut mukanya, potongan tubuhnya serta parasnya yang sangat bagus. Pelajaran yang diperolehnya di masa kecil, Plato mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, di antaranya tentang pelajaran menggambar, musik, serta puisi. Sementara di masa remaja, Plato dikenal sebagai pemuda yang mahir membuat sajak. Sebelum ia menjadi seorang filsuf terkenal, Plato sempat menerima pendidikan dari para filsuf sebelumnya. Pelajaran filsuf pertamanya didapat dari seseorang yang bernama Kratilos, yang merupakan murid Herakleitos. Ajaran filsuf Herakleitos yang diberikan pada Kratilos berkaitan tentang semuanya berlalu, yang diibaratkan seperti air. Sejak umur 20 tahun, Plato mengikuti pelajaran Socrates dan pelajaran itulah yang memberikan kepuasan baginya. Sebagai filsuf, Plato mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai filosof. Ia pandai menyatukan puisi dan ilmu seni dan filosofi. Pandangan yang dalam dan abstrak sekalipun dapat dilukiskannya dengan gaya bahasa yang indah. Tidak ada seorang filosof sebelumnya dapat menandinginya dalam hal ini. Juga sesudahnya tidak ada. Hukuman yang ditimpakan itu dipandangnya suatu perbuatan zolim. Meminum racun besar sekali pengaruhnya atas pandangan hidup Plato. Socrates di matanya adalah seorang yang jujur dan adil, orang yang tak pernah salah. Selanjutnya, kita membahas pemikiran Plato. Salah satu pemikiran Plato yang terkenal dan terus berkembang adalah tentang idea. Idea diawali dari logika rasional atau bisa diterima oleh akal sehat lalu berkembang menjadi suatu pandangan hidup. Tak hanya menjadi sebuah pandangan hidup saja, bisa saja idea tersebut semakin berkembang menjadi dasar ilmu yang lain, seperti ilmu politik, ilmu sosial, ataupun ilmu agama. Menurut Plato, ide bisa muncul dalam diri setiap manusia dan tak selalu bergantung kepada pendapat maupun pandangan orang lain. Tiap orang memiliki ide, walaupun perlu dicari ataupun digali lebih jauh. Hal ini sepertinya sedikit banyak dipengaruhi oleh ajaran Socrates yang menjelaskan bahwa budi adalah pengetahuan. Dengan kata lain, ajaran tentang pengetahuan adalah hal penting untuk membangun budi yang berdasar pada pengetahuan, baik Plato maupun Socrates. Keduanya sama-sama mencari makna di balik pengetahuan dan budi. Keduanya menjelaskan bahwa pengetahuan dan budi tidak didapatkan dari pengalaman maupun dari pandangan. Plato menganggap bahwa ide adalah suatu kondisi yang nyata, bukan hasil dari sebuah pemikiran. Selain itu, ide juga tak hanya berhubungan dengan jenis,
melainkan bentuk dari ide itu sendiri, secara nyata maupun dalam kondisi yang sebenarnya. Plato berpendapat bahwa keindahan yang sesungguhnya terletak pada dunia ide. Ia berpendapat bahwa kesederhanaan adalah ciri khas dari keindahan, baik dalam alam semesta maupun dalam karya seni. Idea bukanlah suatu pikiran melainkan realita. Dunia lahir dari berbagai pengalaman yang selalu berkembang dan berubah, selalu penuh warna. Bayangan merupakan tiruan dari yang asli, itulah idea. Karena itu dunia selalu berubah. Plato memiliki pendapat baru, yaitu suatu dunia tidak bertubuh. Letak ideanya berada di dunia yang lain. Semua pengetahuan adalah tiruan yang berasal dari satu tempat. Jiwa sebagai ingatan yang merupakan dunia asal. Jiwa merupakan penghubung antara dunia idea dan dunia yang memiliki tubuh. Dunia yang memiliki tubuh adalah pandangan dan pengalaman yang telah dirasakan tubuh. Seperti halnya panca indera, semua itu berkembang dan berubah-ubah. Tidak ada yang tetap dan kekal. Sedangkan dunia idea merupakan dunia khayalan ataupun dunia realita. Plato mengguncang kebenaran yang sudah umum dan bertentangan dengan tradisi yang sudah ada sebelumnya melalui teori-teorinya. Plato memiliki sedikit pandangan yang berbeda mengenai sebuah negara. Beliau menganggap setiap golongan dalam sebuah negara adalah alat untuk mensejahterakan semua orang. Dalam sebuah negara, ada seorang pengusaha yang berpenghasilan namun tidak memerintah negara, dan ada pula seorang penjaga yang melindungi namun tidak memerintah negara. Golongan pandai yang diberi makan serta dilindungi, dan mereka juga memerintah. Ketiga macam golongan tersebut memiliki budi luhur masing-masing, yaitu bijaksana, berani, dan menguasai diri, dapat memberikan budi keempat bagi masyarakat, yaitu keadilan. Karya-karya Plato. Karya-karya Plato yang paling terkenal, yang pertama yaitu Republik. Republik ditulis di awal kedewasaannya. Republiklah yang paling terkenal dan diakui sebagai hasil seni sastra yang paling agung dan merupakan karya manusia yang terbesar yang pernah ditulis di bidang filsafat. Karya Republiklah yang mengandung pemikiran yang paling berani dan paling orisinal, yang telah memberikan inspirasi yang kaya dari zaman ke zaman yang mencakup hampir semua bidang kehidupan manusia. Hal itu menunjukkan bahwa pemikiran Plato 24 abad yang lampau ternyata tidak pernah usang. Karya yang kedua yaitu Apologia. Dalam Apologianya, ini Plato mendokumentasikan bagi kita pembelaan Sokrates atas dirinya di persidangan penghukuman matinya di Athena, ketika dituduh tidak mengakui dewa-dewa yang diakui oleh negara dan malah menciptakan dewa-dewa baru dan merusak para pemuda Athena. Buku ini dilengkapi dengan sebuah interpretasi kontroversial dan segar atas Apologia Sokrates dengan memainkan perhatian intim yang tidak biasa Sokrates tunjukkan atas makna hakikat dari ironinya. Karya yang ketiga yaitu Simposium. Simposium adalah teks filosofis yang ditulis Plato sekitar tahun 385 sampai 380 sebelum Masehi. Ini menyangkut dirinya pada tujuan asal dan sifat cinta, dan nantinya pada interpretasi di kemudian hari akan menjadi asal konsep cinta platonis. Karya yang keempat yaitu Philebos. Dalam bahasa Yunani adalah sebuah dialog Sokrates yang ditulis pada abad keempat sebelum Masehi. Selain Sokrates, pembicara utama, lawan bicara lainnya adalah Philebus dan Protagus. Karya yang kelima yaitu Phaedo. Phaedo adalah satu dialog terkenal pada zaman Plato bersama dengan Republik dan Simposium. Subjek filsafat dari dialog tersebut adalah keabdian jiwa.